bahwasanya absorban molekulnya ada 0,35 per sentimeter min 1 molar min 1. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai spektrofotometri UV dan visible. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi infrared spektroskopi ya, atau spektrofotometri IR ya, infrared. Nah, ini salah satu teknik yang juga sangat penting ya, diperlukan menggunakan otomatis ya, namanya infrared, dia menggunakan gelombang elektromagnetik ya, radiation, terutama IR ya, infrared region ya. Jadi namanya IR, dia berarti menggunakan sinar infrared region. Nanti kalian boleh cek lagi ya mengenai tabel infrared region, di mana tingkat energinya itu lebih rendah dibandingkan dengan UV dan visible ya. Nah, aplikasi dari IR ini biasanya dipakai untuk determinasi identifikasi dari struktur molekul ya. Bisa juga untuk aplikasinya secara kuantitatif. Namun yang paling sering kita pakai di sini, yang paling penting adalah untuk mengidentifikasi gugus fungsi ya, atau functional group ya, apakah dia mengandung hidroksi, apakah dia mengandung keton, atau mengandung ester ya, dan lain sebagainya. Nah, lebih kurang ini salah satu versi bentuk dari alat ya, IR spektrofotometri. Nah, kemudian selain alat yang utama juga ada perintilan-perintilannya ya, atau aksesoris untuk kita menyiapkan sampel. Ada itu namanya apa? Lumpang dan stamper ya, untuk kita menggerus sampel kita bersama KBR ya. Kemudian juga ada ini untuk ngepres ya, memberikan tekanan kepada sampel kita sehingga terbentuk film ya. Kemudian ada spatula, kemudian ini ada berbagai bentuk untuk tempat dari sampel kita tersebut ya, ketika dimasukin ke dalam alat, dan ada plat KBR ya. Kemudian juga untuk sampel yang berupa cairan juga bisa digunakan ya. Umumnya cairannya nanti dimasukkan ke sini ya, ke tempat yang kecil ini. Kemudian juga ini kalau yang berupa plat KBR. Nah, bedanya apa ya dengan penggunaan spektrofotometri UV visible yang kita pelajari sebelumnya ya? Selain tadi jenis dari gelombang atau sinarnya berbeda ya, otomatis di sini kita untuk IR menggunakan gelombang IR, kemudian untuk UV visible menggunakan UV visible. Nah, kemudian bentuk dari transisinya berbeda ya. UV dan visible itu senyawa-senyawa atau molekul-molekulnya itu mengalami yang namanya electronic transition ya. Jadi elektron-elektron itu akan tereksitasi ya ke tingkat energi yang lebih tinggi dari HOMO ke LOMO ya. Jadi high occupied molecular ya. Jadi molekul yang memiliki elektron yang banyak ya menuju ke elektron yang lebih sedikit ya, atau energinya lebih rendah. Nah, kemudian juga bisa juga kemungkinan vibrasi dan rotasi. Nah, namun untuk IR itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan UV dan visible ya. Nah, sehingga dia tidak mampu mengeksitasi atau menyebabkan terjadinya transisi elektron. Jadi dalam IR itu yang terjadi adalah transisi vibrasi ya, atau getaran ya, bergetar-bergetar ya. Jadi kalian bisa lihat simulasi untuk interaksi molekul dengan cahaya ya, ada video lain ya, nanti dicek ya, silakan, lebih kurang 7 menit. Nah, akan tiap molekul itu memiliki interaksi yang berbeda terhadap gelombang IR tersebut ya. Nah, ini salah satu bedanya jenis transisi yang terjadi pada UV visible dan IR ya, interaksinya berbeda. Nah, kemudian secara prinsip kira-kira apa sih
bagaimana mekanisme kerja ya alat dari infrared tersebut ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang UV vis, hanya saja di sini kita sumber dari energinya atau sumber cahayanya adalah infrared ya. Kalau UV vis otomatis ini juga sumbernya adalah UV vis cahayanya, kemudian cahaya tersebut akan dilewatkan ke dalam sampel. Nah, sebagian sinar tersebut ada yang diserap, ada juga yang direfleksikan, dan kemudian ada yang diteruskan. Nah, inilah selanjutnya nanti yang akan dideteksi oleh detektor. Jadi overall mirip ya, prinsipnya hanya saja sumber cahayanya itu berbeda dibandingkan dengan UV vis ya. Nah, ketika molekul ya atau sampel kita itu dilalui oleh sinar IR, maka ada beberapa kemungkinan ya jenis vibrasi ya yang akan terjadi pada molekul tersebut ya. Jadi lebih kurang mungkin ada yang symmetric stretching ya, ada yang stretching, ada yang bending ya. Secara umum ada stretching dan bending. Nah, kemudian ini dibagi lagi jenis stretching dan bendingnya tersebut ya. Apakah dia simetris, antisimetris, kemudian ada yang rocking ya, wagging, twisting, dan scissoring. Jadi nanti dicek lagi ya di simulasi untuk interaksi cahaya dan molekul ya, bagaimana gerakan molekul-molekul ini ya. Ya, nah untuk penyiapan sampel ya, penyiapan sampel itu ada beberapa teknik ya dari penyiapan sampel untuk analisa spektrofotometri IR ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari jenis sampelnya, apakah dia solid, apakah liquid, ataupun gas ya. Nah, untuk solid sendiri, nah ini ada beberapa tipe lagi ya dari untuk sampel yang berbentuk solid. Yang pertama itu adalah solidnya akan di running ya di dalam larutan. Nah, larutannya ini karakteristik ya untuk larutan yang dipakai itu haruslah mereka itu larutnya di dalam pelarut yang bukan basisnya air ya. Misalnya di sini karbon tetraklorida ya. Nah, kemudian biasanya untuk tipe teknik ini maka dia tidak boleh ada interaksi kimia yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya sampel kita ditambah dengan CCl4 ternyata ada reaksi yang terjadi, otomatis akan membentuk produk yang lain, otomatis di situ juga gugus fungsinya akan berubah ya. Jadi tidak boleh ada reaksi kimia ya, syaratnya untuk kita menggunakan teknik ini. Kemudian juga tidak boleh ada penyerapan ya oleh si pelarut yang digunakan. Dalam hal ini misalnya CCl4 ya atau karbon tetraklorida harus bersifat netral ya, tidak memberikan tidak menyerap ya dari infrared tersebut. Kemudian juga biasanya larutan atau CCl4-nya ini ya bisa langsung dimasukkan ya ke dalam tempat atau sel dari sampel kita ya. Jadi bisa directly dimasukin ke dalam sel tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang solid films. Nah, solid films ini juga karakteristiknya juga kita harus sampel itu ya, dia harus larut dalam pelarut yang non aqua. Kemudian juga kita bisa biasanya ini nanti akan ditetesi ya, larutannya itu langsung ditetesi kepada alkali metal disk ya. Jadi ada seperti disk ya, seperti gelas kaca atau ya disk lah ya. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh, plat tipis, plat begitu ya yang terbuat dari alkali metal ya, apakah itu dari KBR, dari NaBr ya, atau dari NaCl ya biasanya. Kemudian juga perbedaannya dengan yang dalam solusi yang dalam larutan ini adalah dia memungkinkan untuk pelarut tersebut menjadi menguap ya, sehingga nanti yang tersisa hanya lapisan film yang tipis saja ya. Nanti di video berikutnya bisa dilihat bagaimana
Nah, kemudian ada istilahnya malteknik. Nah, ini malteknik ini sebenarnya kita melarutkan sampel solid kita itu dengan menggunakan minyak mineral ya, atau biasa disebut dengan nujol. Nah, supaya membentuk pasta ya. Jadi kita akan menggerus sampel tersebut dengan penambahan beberapa tetes nujol sehingga terbentuk pasta. Kemudian dia akan disebar ya di antara plat transmitting windows-nya. Nah, ini juga di video setelah slide ini ada video yang akan menunjukkan bagaimana teknik ini ya, penyiapan sampel dengan teknik malteknik, dan kemudian ada istilahnya press pellet teknik ya. Nah, bagaimana dengan oh ya, untuk yang malteknik ini sebenarnya ada beberapa apa ya, disadvantage lah ya. Itu dia memberikan serapan ya. Jadi dia akan menyerap pada panjang gelombang tertentu, ada di 2900-an, 1400-an ya, 1300-an dan 700-an kalau nggak salah ya. Jadi ada kerugiannya ya menggunakan teknik ini. Nah, kemudian untuk yang teknik press pellet ya, press pellet ini sebenarnya yang paling banyak dipakai ya, di mana sampelnya kita itu digerus ya, digerus sampai dia halus ya dengan lumpang dan stamper. Kemudian kita akan campurkan dengan bubuk KBR ya, kemudian dia akan dipres ya, akan dipres dengan tekanan yang tinggi. Nah, kemudian setelah dipres, maka hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam pelet ya, berupa pelet ya, pelet KBR. Nah, baru dimasukkan ke alat spektrofotometer kita ya. Nah, itu lebih kurang ya beberapa teknik untuk penyiapan sampel yang berupa solid. Nah, untuk sampel yang berupa liquid, nah ini nanti di video setelah ini juga kita akan lihat ya penyiapan sampel berupa liquid. Sebenarnya tidak terlalu banyak persiapan ya untuk teknik ini. Nah, biasanya juga itu akan langsung dimasukin aja ya ke dalam sel yang terbuat dari NaCl atau KBR ya. Kemudian juga akan perlu kita perhatikan dia harus benar-benar terlindung dari kelembaban. Jadi semua harus benar-benar kering. Nah, sementara untuk yang gas ya, untuk yang gas ini saya sendiri secara pribadi tidak pernah melakukan dengan metode ini ya. Tapi biasanya ya kita itu memerlukan refleksi yang sangat banyak ya untuk IR-nya ya di dalam alat tersebut ya. Kemudian juga harus diperhatikan panjang dari path yang dilalui oleh gelombang tersebut ya. Dia butuh lebih panjang ya, tidak seperti yang teknik lainnya.